Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Waktu Yesus bersama murid-muridnya nih. Nih, saya tunjukkan 3 dalil ya. Nih, pertama Yohanes 13 nomor 2. Mari dibaca. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi awal penyalipan itu dari bisikan iblis kepada Yudas gitu. Rencana iblis kepada Yudas. Diperkuat pula di Yohanes gini, Bang ya. Yohanes 8. Jadi iblis berbisik ke telinganya Yudas. Ke telinganya Yudas sampai merasuki Yudas. Nah nih kita baca lagi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kan gitu. Tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kata Yesus, yang ingin menyalibkan Yesus itu iblis, Tuhannya gitu. Yang ingin membunuh Yesus gitu. Jadi dari dua ayat itu penyalipan itu awalnya rencana dari iblis gitu. Oh, terus pas ditanya ke Edis? Ya betul kata Edis, memang dari iblis. Edis sendiri kok yang bawa dalil ini, Bang. Iya, berarti strukturnya abis ngobrol sama ente, ya, ketemu Pak Bom Bom membawa hal yang sama nih, ente ajarin. Iya. Sama. Langsung dari timur sampai barat Indonesia ribut Kristen. Aduh, macam-macam aja, Bang. Iya. Aduh. Rencana penyalipan itu direncanakan oleh iblis, baru dibisikin ke kupingnya Yudas. Itu ada Yudas. Lalu Yudas mengkhianati Yesus, kan untuk menangkap Yesus. Ditangkaplah tuh Yesus, kan terjadi penyalipannya. Jadi iblis itu berjasa gitu. Ya. Tapi jadi terguncang itu dunia apologet Kristen. Iya, banyak baku hantam sesama apologet. Jadi halo, selamat malam. Nana Manggarai. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Bang, suaranya jangan minoritas banget. Coba kencangin dikit. Iya, buka dulu kameranya. Suaranya agak kencang sedikit gitu. Jangan minoritas banget gitu suaranya. Anda mau nanya atau mau ditanya, Bang? Enggak, Bang. Aku cuma tanya fungsi Bang Yosef apa, Bang? Fungsi apa? Bang Yosef di atas ini. Oh, fungsinya. Inilah pemilik kitab kalian yang asli, Perjanjian Lama. Kan kitab kalian itu kan Spanyol, separuh nyolong dari kitab beliau. Coba tanya beliau Perjanjian Lama, mana nubuatan Yesus? Nggak bakalan ada. Beliau terjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia, terjemahan Anda tuh nggak ada. Abang Yosef ini maksudnya mualaf kah? Dia Yehuda. Ya, paham Yudaisme yang ada di Indonesia beliau. Agamanya apa dia? Kenapa? banget. Suaranya kecil kali. Agamanya. Tanyalah langsung. Yahudi. Oh, Yahudi. Yahudi beliau. Oh ya. Mau nanya sama beliau. Cuma itu aja, Bang. Cuma itu aja katanya. Sekarang saya boleh tanya nggak? Tanya apa, Bang? Apa hak Kristen pakai kitab Yahudi?
Aduh, aku cuma orang awam bang. Oh, cuma orang awam jawabannya. Gak ada jawaban yang lain nih. Apa hak Kristen pakai kitab Yahudi? Mumpung ada orangnya di sini, mari kita kuliti. Percuma kita debat tentang agama ini bang. Buat apa? Percuma. Iya, buat apa? Apa? Debat agama ini buat apa? Tujuannya apa? Oh banyak bang, ya untuk mengetahui yang benar yang salah. Tuh satu, menambah edukasi dan menambah wawasan. Ya, terus juga melatih komunikasi. Ya, terus mengajak orang berpikir. Banyak manfaatnya. Mengajak orang berhenti menyembah manusia, itu yang paling penting. Nah, itu salah satunya. Itu yang paling penting. Lois Elfikazef, Uben Adam. Enggak, Tuhan itu bukanlah manusia. Bang, sebenarnya itu percuma itu bang. Bagi siapa? Bang. Buktinya Pak, kalau nggak ada isinya, nggak ada penontonnya, kamu nonton nih. Berarti kan ada isinya yang kamu dapat dari situ. Kalau kamu memang nggak ada isinya, kenapa ditonton? Nggak, makanya itu bang, percuma. Yang apologet Kristen, apologet Muslim juga percuma. Kok masih ada sih yang debat tentang agama itu? Ya iyalah, banyak harus. Biar orang berhenti nyembah manusia bang. Gitu salah satunya Bang Billy. Tujuannya buat apa? Iya, agar mengajak orang menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah manusia. Tuh, masa manusia disembah-sembah kan gitu. Sebenarnya kalau mereka mau menyembah apapun, cari koin aja kuliah. Galon atau menyembah tabung gas, nggak apa-apa, terserah. Tapi jangan pakai kitab orang Yahudi. Nih. Nah. Ada loh. Itu dalam kitab Matius itu Yesus. Ternyata di dalam kitab Yesaya kita bicara soal Yesus. Itu yang harus diluruskan. Ya mau ini bang ya. Mau sembah tabung gas kah? Mau sembah kayu kah? Kenapa sih kalian repot sih? Karena kitab kami yang dipakai oleh kalian. Itu masalahnya. Nah. Kenapa sih? Udah salah terjemahnya disalahin. Orang itu mau sembah gitu. kayu. Nana kayak gini, kau mau nyembah pohon pisang, mau nyembah tiang listrik, mau sembah batu, mau sembah kayu, mau sembah manusia, itu terserah kau. Yang penting jangan pakai kitab Yahudi, jangan nyenggol-nyenggol kitab Islam, pakai nama Tuhan umat Islam. Jangan. Gitu. Mau kau nyembah tiang listrik pun kami masa bodoh gitu. Yang penting jangan pakai kitab Yahudi, jangan pakai Tuhannya umat Islam gitu. Ya namanya. Siapa yang nyenggol-nyenggol aja bang? Lah, perjanjian lama tuh kitab siapa tuh? Hah? Perjanjian lama tuh yang kalian pakai tuh di Kristen, kitab siapa itu? Ya pakai kitab Yahudi. Kenapa emang? Nah, pakai kitab Yahudi kan menyembah manusia. Ini apa tadi? Silahkan Bang, ultimatum lagi Bang Billy. Lo isal fikase uben Adam. Tuhan itu bukanlah manusia sehingga ia bisa berdusta. Karena yang bisa berdusta itu bukan kucing atau ikan, yang bisa berdusta itu cuma manusia. Abang namanya kan Yosef. Orang Kristen kah? Yosef itu bukan nama Kristen, itu nama daripada anaknya Yakov, Yosef. Orang Yahudi bernama Yosef banyak. Abang agama Kristen kah? Enggak, agama saya Yahudi. Yahudi. Oh, ada agama Yahudi di Indonesia ini ya? Ada dong. Ada. Coba aja Google. Banyak. Yahudi Indonesia. YouTube juga banyak di YouTube. Terus tujuan abang di sini buat apa? Tujuannya meluruskan apa yang kalian salah pahami terhadap kitab kami. Contohnya kejadian 1. Maka roh alam yang layang-layang di tanah air. Ustaz ini berarti itulah maksud bahwa Tuhan itu adalah roh, karena ada ayatnya roh alam layang-layang. Padahal teksnya itu berbunyi Feruah Eloi Merkebet Alpenihamai, artinya angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Itu maksudnya, bukan roh Allah. Salah. Ayo,
Protes lah kau, pemilik kitab tuh, pemilik kitab Kejadian yang kalian colong tuh. Konyol aja aku lihat. Kalau konyol kenapa naik? Kenapa diskusi? Bapak Yosef ini kan cuma pansos saja ya kan? Apa? Numpang tena. Pansos. Dari dulu dia terkenal kok. Dari dulu orang udah pada tahu dengan dia. Udah terkenal kan pansos. Udah terkenal. Itu banyak ketik di YouTube. Billy Yahudi udah pada tahu. Udah terkenal ya. Iya makanya Ngapain pansos lagi? Iya. Kalau terkenal ngapain naik ke room Ustadz Yusuf ini? Walaupun kita sudah dikenal orang banyak, kita tetap harus meluruskan apa yang dibengkokkan. Meluruskan. Iya, jelas. Misalnya Yesaya 53 tentang Yesus. Itu ada terjemahan Asir, artinya orang kaya. Diterjemahkan oleh kalian dalam matinya ia bersama penjahat-penjahat supaya cocok dengan penyalipan Yesus. Ada penjahat di kanan dan kiri, padahal itu berbunyi Asir yang artinya orang kaya. Itu banyak sekali teks-teks terjemahan yang salah diterjemahkan sesuai order doktrin. Mazmur 22 ya. Dia menusuk tangan dan kakiku, Kari Sefudi Yadai Feraglai. Itu Kari itu bukan menusuk tapi seperti singa. Nah, kenapa menusuk tangan dan kaki? Supaya masuk ke dalam penyalipan Yesus. Kenapa sih harus di media sosial begini, Bang? Kenapa nggak harus di media? Kenapa nggak ke pendeta-pendeta gitu aja? Sering. Sering. Iya. Kenapa kalau sering itu kenapa harus keluar-keluar di media? Kau mainnya kan Bang Nana, kau kurang jauh mainnya kayaknya. Baru tahu dia. Iya, oleh baru kenal aku semua. Yes, Makanya kalau kau bertanya kenapa enggak ke pendeta-pendeta, udah pada kabur pendeta kalian. Mana coba tunjukkan pendeta kalian yang paling terbaik di muka Indonesia ini. Mana siapa? Nggak level lah, Bang. Karena percuma. Ya makanya nggak level dengan kami. Makanya nggak level dengan kami itu pendeta. Nggak berani nongol batang hidungnya. Kelas pendeta Ezra Soru, dia aja nggak tahu Yosua itu adalah nabi, nggak tahu dia. Mana ada Yosua itu nabi? Yosua itu nabi. Gitu. Nah, karena debat lintas agama ini, Bang, percuma. Kata siapa? Kata saya lah. Kamu kata siapa? dia, asumsi dia. Asumsi dia. Emang lu siapa? Kan kayak gitu. Asumsi dia. Tidak ada pengaruhnya kamu. Itu. Tidak ada pengaruhnya. Iya, Siapa bilang pengaruh? Pengaruhnya. Tuh lihat di bawah tuh komen pada kamu tuh, lihat tuh komen-komen ke kamu tuh. Ya. Jadi netizen itu ialah penentu. Lihat baca tuh. Ya. Malu boy. Ngapain botol? Lu yang botol. Malu-maluin aja kau, Bang. Bang Nana, kau malu-maluin aja, malu-maluin Kristen jadinya. Malu-maluin gimana, Bang? Makanya mainlah yang jauh baru kau ngomong gitu. Kalau kau kagak tahu lebih baik nanya, bukan ngomong. Aduh. Ngapain lu bahas-bahas terus tentang Kristen itu tiap malam? Nah. Kan udah dibilang, kalian mau nyembah pohon pisang, mau nyembah tiang listrik, mau nyembah batu, mau nyembah kayu, mau nyembah sepeda motor, mau nyembah manusia. Kami Islam dan Yahudi itu no problem. Sekali lagi, yang penting jangan pakai kitab Yahudi, ya, jangan pakai Tuhannya umat Islam gitu. Nama Tuhan umat Islam. Terserah kalian, mau kalian nyembah tiang listrik pun kami masa bodoh gitu. Itu urusan kalian. Tapi kalau kalian nyembah tiang listrik, nyembah pohon pisang, nyembah manusia, tapi manusia itu diganti nama Tuhan umat Islam, ya protes lah umat Islam. Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya, datang ke muka dunia untuk menebus dosa manusia. Apa coba?
Penghinaan itu terhadap agama Islam. Kalau Yesus dibilang Allah, apa coba? Masih sakit hati sama Kristen itu bang. Makanya kalau kau mau nyembah manusia, jangan pakai nama Tuhan umat Islam, jangan pakai kitab Yahudi, pakai kitab kau sendiri, Perjanjian Baru sama kitab Paulus, kan gitu. Setahu saya kan Ustadz, itu kan mengajar agama, mengajarkan Muslim dari yang buruk ke jalan yang Iya baik. juga bang, saya udah mengajarkan itu, Anda aja yang gak tahu. Di lain waktu saya ngomong bahas Islam tuh, pertanyaan saya di WhatsApp saya Islam semua yang dibahas. Nggak ada saya bahas Kristen di WhatsApp saya. Orang nanya, Ustadz bagaimana hukumnya ya menikah beda agama? Saya jawab, wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Nggak ada saya bahas Kristen. Nggak ada gitu. Cuma malam aja, ya malam saya mengadakan live streaming ini, diskusi lintas agama. Jadi tidak berfokus dalam agama saya aja, berfokus juga untuk membentengi akidah keluar agama Islam. Sampai kapan bang bahas agama Kristen? Sampai kapan? Sampai saya mati. Udah. Kan kayak gitu ya, sampai saya mati gitu. Itu amat sih. Enggak akan berubah saya sampai saya mati. Kalian mau intervensi apapun kepada saya. Kenapa ada apologet Kristen? Karena kalian juga membahas Islam di dalam STT kalian, STT sekolah. Enggak bang, aku nggak setuju. Apologet Kristen ada namanya apa tuh? Islamologi tuh. Makanya ada apologet Islam. Apologet Kristen itu bang. Ya kalau kau nggak setuju, proteslah ke apologet Kristen, Edis TV, Saifuddin Ibrahim tuh bom-bom. Protes ke sana, ngapain ke sini protesnya? Iya protes ke Edis tuh ya, Edis lagi lab kan nggak katanya. Proteslah ke Edis, ngapain kau membicarakan Al-Quran umat Islam? Coba gitu, protes. Abang juga kenapa sih? Saya nggak setuju ada apologet Kristen, bilang aja sama Edis, berhenti kau ya. Buat apa jadi apologet gitu aja, mudah gitu loh. Ustadz juga berhenti kau Edis karena kau mengatakan penyalipan karya iblis begitu. Hah? Dan diam dulu abang itu, diam. Aku mau tanya Ustadz ini, kenapa sih bahas Bible terus tiap malam itu? Karena di dalam Bible itu ya mencatut nama Tuhan saya. Nama Bible itu Alkitab itu mencatut nama lain Al-Quran saya. Kayak gimana? Alkitab itu nama lain Al-Quran saya. Kenapa dicatut-catut coba? Jadi di dalam pemahaman Islam Alkitab itu Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu Alkitab Bang Billy. Al-Baqarah ayat 2, zalika Alkitab, Al-Quran ini. Gitu. Oke. Oh, Al-Quran nama lain Alkitab gitu ya? Ya iya. Nama lain Al-Quran itu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir. Banyak nama lainnya. Salah satunya Alkitab. Dipakai Kristen pula. Alkitab. Kayak gitu. Yang namanya Alkitab itu hanya firman Tuhan. Tidak ada kesaksian, tidak ada penyelidikan. Ini kitab penyelidikan, kitab kesaksian yang kagak jelas dari siapa, terus surat kesana kesini, tafsir mimpi, dinamai Alkitab. Apa? Kan gak ngerti gitu lah. Ustaz kitab apa tuh istilah silsilah menurut pendapat orang, menurut apa? Pandangan orang. Itu ada kan ayatnya begitu. Yang kayak gimana Bang Gili? Di dalam kitab Lukas itu, inilah silsilah Yesus menurut. Ya Lukas 1-3 dari penyelidikan dan kesaksian. Itu nggak bisa dikategorikan Alkitab, nggak bisa Bang Willy. Karena termasuk catatan orang ya? Dan diambil dari kesaksian gitu. Nggak bisa. Berarti bukan firman kitab Tuhan. Kitab itu Bang Billy berasal dari bahasa Arab. Kosakatanya kataba. Yang bisa diartikan dia mustarok. Bisa tulis, bisa buku. Tergantung kalimatnya. Bisa goresan, bisa ketetapan gitu. Yang namanya Alkitab itu ketetapan dari Tuhan, bukan kesaksian dari orang. Bukan penyelidikan dari orang. Yang namanya Alkitab ketetapan dari Tuhan. Nggak ada penyelidikan, nggak ada kesaksian. Ini tiba-tiba menamai kitabnya Alkitab. Tapi dari penyelidikan, dari kesaksian orang yang kagak jelas siapa orangnya.
Ya protes lah umat Islam jadinya. Ya, kalau kau mau nyembah pohon pisang, mau nyembah ikan mujair sekalipun ya, jangan pakai istilah-istilah Islam. Jangan pakai kitab Yahudi. Pakai aja kitab kau dari Yunani. Kenapa? Kita tanya, aku mau nanya nih sama Bang Nana, aku belum nanya dari tadi. Bang Nana, ada nggak dalam kitab perjanjian baru berkata berfirmanlah Tuhan, kan kalau dalam bahasa Ibrani, Payomer Hashem YHWH, berfirmanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, ada nggak? Kenapa bang? Di dalam kitab kamu perjanjian baru ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, gitu ada nggak? Kalau di dalam Taurat kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kepada Elia, kepada Harun, ada berfirmanlah Tuhan. Itu firman Tuhan. Ada nggak dalam perjanjian baru berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, gitu ada nggak? Diksi begitu. Coba tanya Ustadz yang belajar Alkitab itu. Gimana Pak Ustadz? Ada nggak? Orang nanya kau, ngapain nanya saya? Aneh pula kau ini. Ustadz juga belajar Bible juga. Kau yang ditanya bukan saya. Kau yang ditanya, kau yang jawab. Ngapain tanya saya? Ustadz juga kan belajar Bible, ya kan? Atau Ustadz belajar Bible itu cari kesalahan aja kah? Coba kau tanya, ya kau tanya Bang Billy nanya saya atau nanya kau gitu. Yang jelas Bang Billy nanya kau di kitab Kristen gitu, ngapain nanya saya? Pak Ustadz belajar Bible itu cari kesalahan aja kan? Kenapa ke saya? Jawablah pertanyaan Bang Billy. Bang Billy nanya kau, hormati orang gitu, orang bertanya dijawab, ngapain kau ke saya? Iya bang, apa dari pertanyaannya bang? Ada nggak di dalam perjanjian baru berimanlah Tuhan YHWH kan tulisannya, berimanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada nggak? Diksi begitu. Berimanlah Tuhan kepada Yohanes gitu. Aduh bang, aku juga nggak terlalu paham itu bang. Kurang tahu bang. Oke. Ya. Yaudah, ada lagi. Ya cuma itu aja bang, cuma itu aja. Ya udah, kalau gitu saya gantikan dengan Kristen yang lain yang antri ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, bang. Sama-sama. Ya, shalom. Oke, selamat malam. Malam. Itulah Bang Billy. Kalau ditanya kan mereka nggak tahu tuh. ada aja. Sebuah firman Tuhan itu harus berbunyi berfirmanlah Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang benar. Kalau dia nggak ada berfirman lah Bapak berfirman kepada Yesus, nggak ada itu Bang. Nggak ada juga. Ada nggak di Al-Quran berfirman Allah kepada ABCD gitu? Allah berfirman banyak. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.